Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah dua tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-14 dan ke-15, yaitu Life Below Water, kehidupan di bawah air, dan Life on Land, kehidupan di darat. Saya sendiri, Salsa Berliani Mahardika, NIM 007. Lalu saya Nini Somapratiwi, NIM 004. Saya Fadia Elvariani, NIM 015. Saya Okta Prameswari Mongfajri, NIM 030. Next. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu SDGs. Jadi, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah pembangunan berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 hingga 2030, meneruskan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Next. Nah, di SDGs ini mempunyai 17 tujuan, kemudian dibagi dengan 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa SDGs ini meneruskan dari program MDGs yang berakhir pada tahun 2015, kemudian berjalan pada tahun 2016 dan akan berakhir pada tahun 2030. Next. Selanjutnya, prinsip SDGs. Ada tiga. Yang pertama itu, no one left behind. SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan sasaran, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Kemudian ada integration. SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang terakhir itu universal, dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Jadi di sini itu selanjutnya ada SDGs untuk menyempurnakan MDGs. Jadi kita berpikir bahwa SDGs adalah untuk menggantikan MDGs. Itu tidak sepenuhnya benar. Jadi SDGs yang disepakati pada September 2015 sejatinya merupakan penyempurnaan dari agenda MDGs sebelumnya dan melanjutkan capaian-capaian yang belum sepenuhnya terrealisasi oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia juga. Jadi pertama itu bagaimana pertama itu kayak SDGs yang cara membedakan SDGs dengan MDGs dengan SDGs yang sekarang. Yang pertama, SDGs yang itu lebih komprehensif dibandingkan MDGs, yaitu disusun dengan melibatkan banyak negara dengan tujuan universal untuk negara maju maupun negara berkembang. Yang kedua ini ada SDGs ini lebih memperluas masalah pendanaan. Selain sumber pendanaan di negara maju, kini pendanaan juga bersumber dari swasta. Yang ketiga, SDGs ini menekankan pada hak asasi manusia sehingga diharapkan tidak terjadinya diskriminasi dalam penanggulangannya kemiskinan dalam segala dimensinya. Lalu yang keempat ini ada inklusif, yaitu secara spesifik SDGs ini menyasar kepada yang rentan atau no one left behind. Yang kelima, dalam masalah keterlibatan, SDGs ini disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya, baik itu pemerintahan, organisasi masyarakat atau OMS dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi yang masing-masing memiliki peran penting. Contohnya antara lain
seperti pemerintah mempunyai peran dalam menetapkan indikator, pembuatan kebijakan dan program, persiapan data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan sosialisasi atau diseminasi komunikasi dan advokasi, dan pelaporan serta dukungan regulasi dan anggaran. Lalu selanjutnya juga pada MDGs ini hanya menargetkan pengurangan atau setengah, SDGs menargetkan untuk menuntaskan segala indikator atau zero goals. Jadi tujuan satu no poverty dan tujuan kedua zero hunger. Yang terakhirnya ini SDGs tidak hanya memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga cara pelaksanaan dari SDGs itu sendiri. Jadi sehingga diharapkan tidak adanya kesulitan bagi negara-negara dunia dalam melaksanakan SDGs hingga tahun 2030 mendatang. Next. Jadi, seluruh tujuan SDGs ini adalah sebuah kesatuan sistem pembangunan atau disebut integrasi pembangunan nasional. Next. Nah, di sini itu ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, ada 17 tujuan dengan capaian regulasi ada 17 tujuan dengan 116 capaian. Jadi tujuan ini tuh dirancang bersama-sama oleh negara-negara lintas perintah pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau penggantian dari tujuan pembangunan milenium yang didatangi oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Yang pertama ini ada tujuannya tanpa kemiskinan, jadi pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Yang kedua ada tujuan kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga ada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Yang keempat ini ada pendidikan berkualitas, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Lalu yang kelima ada kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender memperdaya semua perempuan. Yang keenam ini ada air bersih dan sanitasi layak, jadi lebih menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semuanya. Yang ketujuh itu ada energi bersih dan terjangkau, memastikan akses pada energi yang terjangkau bisa diandalkan berkelanjutan pada modern untuk semua. Yang ketiga ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi untuk semua. Terus yang ke-9 ini ada industri inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. Yang ke-10 ada tujuannya berkurang kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Yang ke-11 tujuannya adalah kota dan komunitas berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 ini ada penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Lalu yang ke-14 ada ekosistem laut, yaitu pelindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Lalu yang tujuan ke-15 ada ekosistem daratan, yaitu mengolah hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Lalu yang ke-16 ini ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Jadi mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Terakhir yang ke-17 ada kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Next. Ada life below water. Jadi tujuan komisi ini adalah
mengkonservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Life Below Water ini memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan dengan memegang prinsip dari SDGs, yaitu sendiri No One Left Behind. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tata. Selanjutnya, lebih dari 3 miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk matahari pencaharian mereka. Namun, saat ini kami melihat 30% dari stok ikan dunia dieksploitasi secara berlebihan. Lautan juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang diproduksi oleh manusia, dan kita melihat peningkatan 26% dalam pengasaman laut sejak awal revolusi industri. Polusi laut yang sebagian besar berasal dari sumber darat mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan rata-rata 13.000 keping sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. Nah, dari sini sarana implementasinya, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan. Kemudian ada menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil. Kemudian yang terakhir ada memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya. Nah, lautan ini mencakup 70% di planet kita dan kita bergantung padanya untuk makanan, energi, dan air. Di sini kita harus melindungi mereka dengan menghilangkan polusi dan penangkapan ikan berlebihan dan segera mulai pengelolaan dan melindungi semua kehidupan laut di seluruh dunia secara bertanggung jawab. Next. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman satwa yang tertinggi di dunia. Nah, di tujuan nomor 15 yang merupakan bagian dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu life on land atau kehidupan di daratan. Nah, di satwa-satwa tersebut banyak mendatangkan manfaat bagi Indonesia, tapi seiring berkembangannya zaman, banyak terjadi peristiwa yang mengakibatkan berkurangnya atau bahkan kehilangan satwa-satwa yang berada di alam liar. Nah, tujuan dari SDGs yang ke-15 ini adalah melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Next. Kehidupan tumbuhan menyediakan 80% makanan manusia dan kami mengandalkan pertanian sebagai sumber daya ekonomi yang penting. Hutan menutupi 30% permukaan bumi, menyediakan habitat penting bagi jutaan spesies dan sumber yang penting untuk udara dan air bersih. Setiap tahun 13 juta hektar hutan hilang, sementara degradasi lahan yang terus-menerus telah menyebabkan penggundulan 3,6 miliar hektar yang secara tidak proporsional berdampak pada masyarakat miskin. Hampir 7.000 spesies hewan dan tumbuhan telah diperdagangkan secara ilegal. Nah, sarana implementasi dari Life Online yaitu yang pertama, memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kemudian, memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan semua level untuk menandai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai
kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reforestasi. Kemudian ada memperbanyak dukungan global atau upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, di kehidupan yang berkembang di darat ini adalah dasar dari kehidupan kita di planet ini. Kita semua adalah bagian dari ekosistem planet ini, dan kita telah menyebabkan kerusakan parah melalui penggundulan hutan, hilangnya habitat alami, dan degradasi tanah. Mempromosikan penggunaan ekosistem kita secara berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati bukanlah penyebabnya. Itu adalah kunci kelangsungan hidup kita sendiri. Kemudian akan dibacakan oleh Fadia. Oke, selanjutnya ada contoh studi literatur tentang strategi pengelolaan sumber daya lingkungan dalam jurnal berjudul Strategi Pengembangan Pengelolaan Berkelanjutan pada Kawasan Konservasi Laut Gili Sulat, Suatu Pendekatan Stakeholder. Jadi Gili Sulat ini salah satu daerah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penetapan kawasan Gili Sulat sebagai suatu kawasan konservasi laut daerah atau KKLD pada tahun 2006 tidak berarti bahwa kawasan konservasi laut itu tidak boleh dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan ekonomi wilayah. Tetapi penetapan itu bertujuan selain pemanfaatan dari aspek lingkungan, juga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan ekonomi dan sosial, sehingga dalam pemanfaatannya harus diatur menurut luas dan kaidah pelestarian lingkungan. Nah, studi literatur ini bisa termasuk dalam indikator SDGs yang Life Below Water. Selanjutnya, ada metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur tersebut. Yang pertama, metode survei. Yang kedua, metode partisipasi stakeholder atau orang-orang atau kelompok orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, ada metode pengamatan lapangan terhadap kualitas air, kualitas hutan mangrove, dan kualitas terumbu karang. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan trade-off analysis data dan rancangan skenario yang terdiri dari skenario A atau existing condition, skenario B yaitu pengembangan budidaya sebesar 50% dari potensi zona pendukung, skenario C yaitu pengembangan budidaya sebesar 75% dari potensi zona pendukung yang ada, dan skenario D yaitu pengembangan budidaya sebesar 100% dari potensi zona pendukung. Nah, setelah dilakukan rancangan skenario, tahap selanjutnya adalah menentukan kriteria dan dampak yang terdiri dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Selanjutnya menentukan skor dan melibatkan stakeholder dalam menyusun peringkat skenario. Kemudian mengidentifikasi bobot skenario ini, dan yang terakhir itu melakukan penilaian atau scoring terhadap skenario. Sehingga didapatlah hasil dampak dari skenario A atau existing condition, yaitu pemanfaatan yang kurang terkendali terhadap sumber daya tersebut. Sebagai akibat dari pemanfaatan yang bersifat akses terbuka atau open access, di mana semua orang boleh memanfaatkan sumber daya tersebut. Kemudian perkiraan dampak pengembangan skenario B, skenario C, dan skenario D ini hanya berbeda dalam persentase pengembangan sumber dayanya aja. Jadi kalau dilihat dari skor aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, skenario pengembangan C itu merupakan pengembangan yang terbaik atau pengembangan dengan skor tertinggi. Meskipun kayak gitu, dalam kajian ini tetap mencoba memasukkan pandangan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan pengelolaannya. Ini sangat dimungkinkan mengingat dalam era reformasi dan demokratisasi ini, keputusan pengelolaan sumber daya selalu mempertimbangkan masukan,
pandangan, dan pengaruh berbagai stakeholder. Kemudian, didapat kesimpulan bahwa strategi yang dipilih untuk pengembangan pengelolaan yang berdimensi berkelanjutan adalah skenario C, yaitu pengembangan budidaya sebesar 75% dari potensi zona pendukung yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.